Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan membagikan satu tema, yaitu kesabaran mencegah kesalahan besar. Saya ulang, kesabaran mencegah kesalahan besar. Kita baca di dalam Pengkhotbah 10 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bicara kesabaran ini memang tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini, orang sangat susah untuk melakukan apa yang namanya sabar, Bapak Ibu Saudara. Contoh, ini contoh yang gampang Saudara, sering kita jumpai dimanapun berada. Ketika kita membuka internet dan di sana terjadi lemot, apa yang terjadi Saudara? Mereka tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Mulailah kata-kata kotor yang keluar Bapak Ibu Saudara. Itu contoh real Saudara. Dan lagi, ketika kita berkendara, baik itu menggunakan mobil maupun motor, ketika lampu merah menyala, banyak juga yang tidak sabar Bapak Ibu Saudara. Main nyelonong begitu saja. Dan tak jarang juga banyak juga yang kecelakaan. Karena apa? Kurangnya sabar Bapak Ibu Saudara. Nah, padahal kesabaran itu adalah bagian dari buah roh Bapak Ibu Saudara. Nah, buah roh Bapak Ibu Saudara yang buah roh yang keempat kalau tidak salah di sana ya. Di dalam Galatia 5, 22, 23 lah. Di sana dikatakan masalah buah-buah roh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, budaya sabar ini sedikit demi sedikit terkikis, sedikit demi sedikit hilang Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang ini sangat langka kita jumpai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tadi yang saya sebutkan, kecanggihan teknologi ini orang dipaksa untuk segala sesuatunya cepat, segala sesuatunya instan, tanpa berpikir panjang. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sebenarnya kesabaran itu mestinya menjadi identitas, menjadi budaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mau kecanggihan teknologi seperti apapun, kalau kita, ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengikut Kristus, saya berani pastikan, pasti sabar. Orangnya pasti sabar, memiliki kesabaran Bapak Ibu Saudara. Karena buah roh itu adalah harus menjadi budaya dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kenapa banyak kita dengar bahwa orang-orang Kristen banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Karena apa? Kurang sabar Bapak Ibu Saudara. Kurang sabar. Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar Bapak Ibu Saudara. Penyabar, penyayang, panjang sabar, bahwa di sana dikatakan. Seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, harus miliki yang namanya DNA daripada Allah itu. Kalau Bapak kita sabar, kita sebagai anaknya juga harus sabar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kesabaran ini sedikit demi sedikit hilang.
Bahkan di anak-anak Tuhan pun sangat jarang kita jumpai tentang kesabaran itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Mazmur 103 ayat 8 di sana, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Panjang sabar Bapak Ibu Saudara. Mestinya kita sebagai anak Tuhan yang tadi saya bilang harus miliki DNA yang namanya kesabaran itu. Panjang sabar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita menjadi anak Tuhan yang kebanyakan yang di luaran sana. Tidak punya sabar, kesabaran itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 14, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 14. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Yang 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam 1 Samuel 13 ayat 9 sampai 14 ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau orang tidak memiliki kesabaran Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Seperti Saul ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi kebanggaannya, apa yang menjadi identitasnya hilang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tidak sabar. Kalau boleh saya katakan di sini, Saul lancang Saudara. Dia melakukan apa yang bukan menjadi haknya. Dia membakar persembahan yang bukan menjadi haknya Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan korban yang bukan menjadi haknya. Sehingga apa? Kerajaannya hilang Bapak Ibu Saudara. Inilah bagaimana kesabaran mencegah kesalahan besar. Saul melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar Bapak Ibu Saudara. Enggak sabar dia. Enggak berpikir panjang. Dia berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi. Sehingga dia lancang untuk melakukan hal-hal yang bukan menjadi haknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, mari miliki kesabaran itu. Jadikan kesabaran itu identitas kita, budaya kita sebagai pengikut Kristus. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Tercegah atau mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah renungan pada pagi ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapakku yang bertata di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu. Tuhan, terima kasih pada pagi yang indah ini atas penyertaan-Mu. Sehingga kami pada hari ini boleh mendapatkan satu berkat yang luar biasa Tuhan, bagaimana kami harus memiliki kesabaran itu dan menjadikan kesabaran itu identitas atau budaya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut Kristus. Agar kami Tuhan boleh melakukan hal-hal yang tidak merugikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Amin. Selamat pagi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.